Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Alicia Viva Maulidina Putra Abdillah dengan NIM 811422-680. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu kronologi atau histori atau kasus yang saya buat. Ini tentang posisi suatu peristiwa pewarisan dengan mengingat materi sebelumnya yang pernah dibahas, yaitu perkawinan kedua dan seterusnya, tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan. Nah, di sini saya tuh telah mensimulasikan salah satu kasus yang akan saya jelaskan di video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi peristiwa pewarisan dengan pernikahan kedua tanpa perjanjian perkawinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tokoh-tokoh yang ada dalam kasus ini, yaitu di sini ada Budi, seorang pria yang menikah 2 kali, kemudian ada Ana, istri pertama Budi, kemudian ada Cici, istri kedua Budi, dan kemudian ada Rani, anak Budi dan Ana, dan juga ada Tono, anak Budi dan Cici. Untuk dasar hukumnya sendiri, di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu UU Perkawinan. Kemudian ada Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Agung. Nah, untuk di sini kronologi pertama itu ada Budi dan Ana menikah pada tahun 2000. Nah, selama pernikahan ini mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rani. Dan Budi dan Ana juga memiliki harta bersama yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah dan mobil. Untuk kronologi kedua, di sini perceraian, yaitu pada tahun 2010, Budi dan Ana bercerai. Nah, hak asuh Rani ini diberikan kepada Ana. Nah, harta bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan antara Budi dan Ana. Untuk kronologi ketiga, yaitu adalah pernikahan kedua. Nah, pada tahun 2012, Budi menikah dengan Cici. Nah, selama pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak bernama Tono, dan kemudian Budi dan Cici memiliki harta bersama yang diperoleh selama pernikahan seperti usaha dan juga tabungan. Nah, untuk kronologi keempat ini yaitu kematian Budi. Nah, Budi ini meninggal pada tahun 2024 dan Budi tidak memiliki wasiat apapun. Nah, di sini untuk pertanyaan pewarisan itu kronologi kelimanya yaitu siapa sih yang berhak atas warisan Budi dan juga bagaimana harta warisan Budi dibagi antara Rani dan juga Tono. Nah, di sini dijelaskan menurut UU Perkawinan, harta bersama yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta warisan yang wajib dibagikan kepada para ahli waris. Nah, dalam hal ini, ahli waris Budi itu adalah Rani dan juga Tono. Nah, pembagian harta warisan diatur dalam KHI. Nah, menurut KHI ini, anak dari pernikahan pertama dan kedua berhak atas harta warisan yang sama. Dalam hal ini, berarti Rani dan Tono berhak atas warisan Budi dengan sama rata. Nah, kemudian perlu dicatat nih bahwa pembagian harta warisan dapat berbeda tergantung pada agama dan juga adat istiadat yang dianut oleh para ahli waris. Nah, dalam kasus ini, jika Budi dan Ana beragama Islam, maka pembagian harta warisan akan mengikuti ketentuan dalam KHI. Di sini saya juga akan mensimulasikan bagaimana pembagian harta warisannya. Di sini misalkan Budi memiliki harta warisan senilai 1 miliar rupiah. Nah, kemudian harta ini terdiri harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan Ana, yaitu ada 600 juta. Dan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan Cici, yaitu 400 juta. Nah, untuk harta bersama dari pernikahan pertama, Rani ini berhak atas 50%-nya, berarti dapat 300 juta. Nah, kemudian harta bersama dari pernikahan kedua, Tono ini berhak atas 50%-nya, yaitu 200 juta. Jadi itu sama-sama setengahnya karena 50%-nya. Kemudian total harta warisan yang diterima Rani itu kan 300 juta. Itu harta bersama pernikahan yang pertama. Kemudian untuk total harta warisan yang diterima Tono itu 200 juta karena harta bersama pernikahan kedua itu 400 juta. Jadi 50%-nya. Nah, itu adalah salah satu kasus yang udah saya simulasikan. Di sini saya akan menjelaskan atau sebuah kesimpulannya, poin-poin pentingnya, yaitu pertama, Rani dan Tono itu berhak atas warisan Budi secara sama rata. Hal ini karena mereka berdua ini adalah anak sah dari Budi. Kemudian pembagian harta warisan didasarkan pada nilai harta bersama yang diperoleh oleh pernikahan masing-masing. Nah, dalam contoh ini, Rani ini menerima lebih banyak harta warisan karena bersama dari pernikahan pertamanya ini lebih besar nilainya dibandingkan harta bersama dari pernikahan kedua. Nah, jika misalnya pernikahan pertama dan pernikahan kedua itu sama rata harta warisannya, berarti pembagian Rani dan juga Tono ini akan sama besar. Tapi di pernikahan pertama dan pernikahan kedua ini nilai hartanya ini berbeda, lebih besar di pernikahan pertama. Jadi itu yang membedakannya. Baik, sekian, terima kasih. Itu yang saja yang saya
simulasikan dari suatu kasus yang saya buat. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.